Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabarnya? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat dan juga selalu semangat ya dalam belajar. Ibu selalu berdoa supaya kalian selalu diberikan kesehatan dan juga diberikan semangat untuk setiap harinya dalam melaksanakan pembelajaran jarak jauh ini. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita pada minggu lalu. Kalau minggu lalu kita sudah belajar tentang apa? Tentang hakikat ilmu kimia, kita sudah belajar juga tentang metode ilmiah. Nah, kali ini kita akan lanjutkan materinya nih, tentang keselamatan kerja di laboratorium. Sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Berdoa selesai. Baik, seperti biasa, silakan jangan lupa kalian siapkan alat tulisnya, bukunya, buku catatannya, agar nanti ketika ibu menjelaskan, ketika ada hal penting, kalian bisa langsung mencatatnya agar selalu diingat. Kita mulai saja ya pembelajaran kali ini. Ini gambar apa ya kira-kira? Ya, ini adalah gambar laboratorium. Ada yang pernah ke laboratorium nggak? Mungkin kalian sudah pernah ya ke laboratorium ya di SMP. Kalian mungkin sudah melaksanakan praktikum di laboratorium ya. Ini adalah laboratorium. Laboratorium itu apa? Tempat untuk melaksanakan penelitian ilmiah. Di laboratorium itu banyak sekali alat-alat praktikum dan juga ada bahan-bahan atau zat-zat kimia. Nah, itu juga harus dipelajari sebelum kita melaksanakan praktikum. Kita harus pelajari karena alat-alatnya ini berbeda, tidak seperti alat-alat di dapur gitu ya, seperti panci yang kita sudah tahu fungsinya. Nah, di laboratorium itu banyak sekali alat-alat kimia yang harus kita tahu fungsinya. Nah, mungkin nanti agak asing tapi kita harus tahu fungsinya. Ini tuh untuk apa sih? Ini tuh untuk praktikum apa? Nah, itu kita harus tahu. Sama halnya dengan zat kimia, itu tidak sembarangan. Kita juga harus tahu sifatnya seperti apa, harus tahu bahayanya seperti apa, karena zat kimia ini tidak sembarangan ya dipakai gitu. Jadi kita harus tahu. Dan tidak lupa ketika kita di laboratorium, apa aja sih yang harus kita pakai agar kita tidak celaka di laboratorium, karena kan tadi di laboratorium banyak sekali zat-zat kimia. Baik, pada kesempatan kali ini makanya kita akan belajar. Tujuan pembelajaran pada pembelajaran kali ini yaitu peserta didik mampu menjelaskan definisi tentang keselamatan kerja di laboratorium dengan benar. Peserta didik mampu menjelaskan tata tertib yang ada di laboratorium. Kemudian peserta didik mampu menjelaskan nama alat laboratorium dan kegunaannya. Dan yang terakhir, peserta didik mampu menjelaskan sifat-sifat bahan, nama bahan, lambang, dan simbol-simbol berbahaya yang ada di laboratorium. Nah, di sini Ibu punya video tentang lab rule atau aturan di lab ya. Aturan di lab. Kita tonton dulu videonya. Baik, kita setel ya. Aturan di lab. Working in the lab and I'm thinking about safety. Got goggles drawn. Nah, di laboratorium yang pertama kita harus menggunakan yang namanya kacamata pelindung atau sering disebut itu goggles ya. Kacamata pelindung ini beda sama kacamata yang sering kita pakai. Apa bedanya? Nah, kalau kacamata pelindung ini bedanya itu dia sangat tertutup. Di bagian-bagian samping ini sangat tertutup ya. Kemudian dia juga warnanya bening ya, beda sama kacamata kita.
Kenapa sih Bu harus tertutup seperti ini? Karena kita kalau praktikum itu kadangkala mereaksikan suatu zat yang menghasilkan gas, atau saja bisa juga padatan yang juga bisa berbahaya ya untuk mata kita. Kalau gas bisa menyebabkan iritasi misalnya sama mata kita. Kalau padat misalnya tidak sengaja terkena atau seperti apa, itu kan berbahaya untuk mata kita ya. Jadi yang pertama itu kita harus menggunakan kacamata pelindung ya, tergantung praktikumnya apa dan juga bahannya itu yang dipakai apa gitu ya. Jadi untuk safety, untuk keselamatan kita selama di laboratorium, kita harus gunakan yang namanya kacamata pelindung atau goggles namanya ya. And lab coats on. Nah, pakai juga yang namanya ini adalah jas laboratorium, jas lab. Jas lab ini Ya, jas lab ini berbagai, kalau kita lihat di video ini, jas lab ini kan ada yang warnanya putih, ada yang warnanya biru, atau oranye, atau kuning, dan lain-lain ya. Sebenarnya itu bebas. Jas lab itu warnanya bisa kalian pakai warna apa aja sebenarnya, tapi standarnya itu warnanya putih ya. Kenapa? Karena jas lab berwarna putih juga itu berfungsi juga sebagai apa namanya, ketika kita praktikum kadang kita ingin melihat perubahan warna, misalnya kita menggunakan tabung reaksi, kita mau lihat perubahan warnanya itu, jas lab bisa kita gunakan sebagai latar untuk melihat perubahan warna. Atau kalau warna putih itu kan dia benar-benar bersih ya, kita bisa lihat kalau ada noda yang misalnya zat kimia yang tertempel di jas itu kan bisa langsung kelihatan, bisa langsung dibersihkan, atau bisa bisa kelihatan lah ya kalau kalau warna putih. Jadi standarnya itu sebenarnya jas lab itu warnanya putih, tapi bebas sebenarnya apa aja ya, cuma tadi keunggulannya seperti itu kalau yang warna putih gitu. Kita lanjut videonya. Open toe shoes out of here. Nah, di laboratorium itu ya jangan pakai sendal juga ya, emang mau kemana gitu, di laboratorium nggak boleh pakai sendal. Kenapa? Ya karena di laboratorium tadi kita berhubungan dengan zat-zat kimia. Kalau misalnya jatuh ke kaki bagaimana? Kalau kita menginjak sesuatu zat kimia bagaimana? Itu kan berbahaya. Jadi jangan pakai sendal ya. Pakai sepatu. Paling aman itu ya sepatu, atau ada juga yang pakai sepatu tipenya sepatu boot. Jadi agak agak apa ya, agak bagian atasnya itu terlindung gitu ya. Jadi biasanya juga yang paling aman sih sebenarnya kayak sejenis sepatu boot itu ya. Tapi yang kita seenggaknya pakai sepatu, tidak pakai sandal. Lanjut. Are you going crazy? Things could go wrong. Things could go wrong. My glove. Nah, yang paling penting juga nih, harus menggunakan yang namanya sarung tangan. Ini penting banget ya, karena kan kita tadi berhubungan dengan zat-zat kimia, kemudian alat-alat lab itu juga sebagian besar terbuat dari kaca. Nah, kita harus gunakan sarung tangan agar tangan kita terlindung. Tadi berhubungan zat kimia itu kan ada berbagai macam jenisnya gitu ya. Jadi untuk melindungi tangan kita itu harus menggunakan sarung tangan. Sarung tangan itu banyak banget jenisnya, tergantung kita praktikum apa. Ada sarung tangannya itu agak tebal karena kita berhubungan misalnya praktikumnya dengan nanti menghasilkan panas, ataupun sarung tangannya itu agak lebih tebal misalnya kita praktikum dengan menggunakan bahan-bahan berasam atau basah gitu yang kuat, itu juga harus pakai sarung tangan yang berbeda yang lebih tebal. Jadi sarung tangan itu nanti beda-beda tergantung kita praktikumnya apa gitu ya, jadi harus pakai sarung tangan nih. Next. They make me safe around chemicals. The chemicals. My love. Tie back your hair and prep materials. The materials. Oke, untuk perempuan nih yang tidak pakai kerudung atau tidak apa, misalnya yang rambutnya panjang itu jangan terurai, harus dikuncir. Karena apa? Karena takutnya misalnya takutnya nih rambut kita terkena zat kimia pas lagi praktikum gitu kan. Kalau kita makan aja kan itu biasanya kita kuncir ya, karena sangat mengganggu sekali gitu kalau rambutnya itu ya terurai, jadi harus dikuncir. Atau lebih baiknya lagi sih kalau yang nggak pakai kerudung mungkin ada
alat untuk agar rambutnya itu tidak rontok atau tidak apa ini kan bisa mempengaruhi hasil nanti praktikum. Jadi paling enggak harus dikuncir. Next. One, don't you taste a sniff. Nah, jangan sekali-kali nih. Ini bukan di dapur ya, yang habis masak kemudian dicobain gitu sembarangan. Enggak ya, ini kan zat kimia. Jadi jangan sekali-kali cicip-cicip ya. Jangan sekali penasaran cicip-cicip. Kita harus tahu dulu nih bahan kimia itu sebenarnya bahan kimianya yang kita pakai itu seperti apa, apakah memang aman untuk dicicip ataukah seperti apa, itu harus tahu. Pokoknya jangan sembarangan untuk cicip-cicip ya. Jangan kayak di dapur habis masak cicip-cicip ya, jangan gitu. Next. You know you should be wafting if you're taking. Nah, kalau kita misalnya mau tahu nih aromanya seperti apa, baunya seperti apa, itu jangan langsung dihirup ya, jangan langsung dihirup. Kalian kibaskan aja tangan kalian di atas jatnya supaya baunya tetap bisa terhirup tapi tidak langsung terhirup, karena bahaya tadi ya, kalau misalnya terlalu menyengat langsung dihirup itu berbahaya gitu. Jadi dikibas-kibas saja gitu caranya. Nah, jangan sekali-kali mencampurkan, main-main mencampurkan, tidak bahkan ketika kita tidak tahu zat yang kita campurkan itu apa. Kita harus cek nih labelnya, harus tahu ini zatnya yang mau kita campurkan tuh apa sama apa. Kita harus cari tahu dulu sifat masing-masing zat yang mau kita campur tuh seperti apa. Jadi jangan main campur aja gitu ya, bisa aja nanti terjadi ledakan bagaimana. Jadi jangan sembarangan untuk mencampurkan, harus lihat labelnya, harus lihat sifat zatnya masing-masing itu seperti apa gitu ya. Lanjut. Nah, di laboratorium itu bukannya di restoran ya yang main makan sembarangan. Jadi jangan makan di laboratorium, karena apa? Takutnya terkontaminasi zat bagaimana ya kan, berbahaya. Jadi jangan sekali-kali makan atau minum di laboratorium. A drink unless you wanna have us find you dead in the morning. And if you follow this, you won't mitigate the risk. I got lab rules, I count 'em. I got lab rules, I count 'em. Long hair tied back against myself. I got lab rules, I count 'em. Now go and tell them to get one. Don't you taste or sniff? You know you should be wafting if you're taking a whiff. Two, don't mix it in until the label's checked again. Three, no food or drink unless you wanna have us find you dead in the morning. And if you follow this, you won't mitigate the risk. I got lab rules, I count 'em. Oke, gitu ya. Jadi tadi adalah beberapa aturan di laboratorium. Sebenarnya banyak banget. Nah, nanti kita akan pelajari selanjutnya selain di video ini ya. Baik, selanjutnya. Kalau tadi di video tadi kita sudah belajar sedikitnya aturan apa sih yang harus ada di lab gitu ya. Yang harus kita perhatikan di laboratorium. Nah, di laboratorium tadi Ibu bilang bahwa di laboratorium itu ada alat-alat ya. Alat-alat yang harus kita ketahui fungsinya seperti apa, nama alatnya seperti apa gitu ya. Bahkan kalian juga harus tahu kegunaannya seperti apa, harus benar-benar tahu. Ini sedikitnya Ibu akan sedikit menjelaskan. Sebenarnya bahan banyak ya, tapi ini tidak Ibu jelaskan seluruhnya, tapi seenggaknya kalian sedikitnya mengenal alat-alat kimia yang biasanya ada di laboratorium gitu. Contohnya di sini alat di laboratorium adalah tabung reaksi. Mungkin ini gambarnya kurang kelihatan ya, nanti kalian bisa lihat di internet gambarnya yang jelas seperti apa, atau kalian bisa tonton videonya cara gunanya seperti apa gitu ya. Ini namanya tabung reaksi ya. Tabung reaksi ini ada banyak ukurannya, dari yang mulai kecil sekali sampai yang besar. Tapi sebenarnya ini termasuknya kecil ya. Maksudnya ukurannya tidak terlalu besar juga gitu, karena si tabung reaksi ini kegunaannya itu adalah tempat mereaksikan bahan kimia dan menyimpan larutan kimia dalam volume kecil. Jadi tadi digunakan sebagai
alat untuk menyimpan larutan maupun mereaksikan, tapi jumlahnya dalam jumlah yang sangat kecil. Enggak sangat kecil, cuman jumlah yang sedikit. Bentuknya seperti itu ya, cylinders. Selanjutnya ini ada sering digunakan juga, itu ada namanya gelas beaker atau gelas kimia, juga sering disebut gelas kimia atau beaker gelas beaker sama aja ya. Nah, ini gelas beaker juga sama tadi, punya berbagai macam ukuran dari mulai yang kecil sampai yang besar sekali ya. Nah, di gelas beaker ini itu ada skala volumenya agar kita mudah ketika melihatnya yang ada di dalam sini ya. Jadi gelas beaker itu tempat menampung dan mencampur bahan kimia. Jadi si gelas beaker ini tempat menampung, menyimpan gitu ya, menyimpan bahan-bahan kimia sementara, atau juga tempat bisa mencampurkan, multifungsi lah kalau gelas beaker ini ya. Selanjutnya nih, mungkin kalian udah nggak asing ya, ini namanya pipet tetes. Kenapa disebut pipet tetes? Karena dia biasanya mengambil volume larutan itu dalam volume yang sedikit, atau kita bisa ambil secara sedikit gitu, mau kita gunakan, mau kita tes gitu ya, itu namanya pipet tetes. Cara gunanya itu nanti dipencet nih yang merah-merah ini, nanti kesedot gitu ya, kesedot si zatnya itu gitu. Terus ada lagi yang namanya gelas ukur. Gelas ukur ini seperti ini ya, cylinders, di ujungnya ada sedikit apa nih, melengkung gini ya, agar mudah dituangkan sebenarnya ya. Nah, ini di sini ada alas ya, seperti gelas sih sebenarnya, sama ya, cuman dia memanjang gitu. Sama kayak beaker gelas, dia punya skala skala volumenya di sini ya. Sama ya, ada yang ukurannya 10 mili, ada yang sampai 100 mili, itu ada di gelas ukur itu ya. Jadi kegunaannya untuk mengukur volume larutan. Jadi biasanya untuk mengukur volume larutan menggunakan gelas ukur. Nah, di sini ada skalanya, bisa kita lihat. Jadi zat kimia itu kan ada yang warnanya tidak berwarna ya, ada yang juga berwarna. Nah, itu kalau diukur di gelas ukur nanti berbeda, ada yang namanya meniskus atas, ada yang meniskus bawah, nanti kita pelajari lagi ya gitu. Terus ada lagi yang namanya labu ukur, nih bentuknya seperti labu. Ini kegunaannya untuk membuat larutan dengan konsentrasi tertentu. Sama ya, ini jadi kegunaannya untuk membuat larutan. Jadi juga ini sama, ukurannya berbagai macam ya. Ini lebih teliti lagi nih dalam mengukur larutan atau membuat larutan ya dengan konsentrasi tertentu. Biasanya menggunakan yang namanya labu ukur. Selanjutnya nih ada yang namanya pengaduk. Ini biasanya bening seperti ini ya, bahannya kaca. Pengaduk ini ujungnya biasanya ini ada sedikit seperti sendok tapi rata kayak gitu ya. Jadi namanya pengaduk, dia digunakan untuk mengaduk zat, melarutkan zat padat dalam terlarut sehingga zat padat dapat melarut dengan sempurna ya. Pokoknya intinya pengaduk itu untuk membantu melarutkan zat padat gitu ya. Nah, rata-rata zat alat-alat di laboratorium itu bahannya itu berupa kaca, tapi kacanya berbeda dengan kaca-kaca pada misalnya gelas kita di rumah, beda ya. Ini biasanya menggunakan namanya kaca borosilikat. Kaca borosilikat ini dia biasanya anti panas dan lebih tahan lah ya gitu. Banyak banget ya ini alat-alat kimia, mungkin ibu nggak akan jelaskan semuanya, tapi nanti kalian bisa lihat di lampiran yang ibu lampirkan di Google Classroom, atau kalian bisa searching lagi lah, banyak, nanti kalian bisa lihat gambarnya tuh seperti apa, lebih jelasnya lagi. Nah ini seperti rak ya, jadi tabung reaksi itu punya namanya rak, jadi kan dia nggak bisa berdiri nih, jadi biasanya ditaruh di tabung reaksi, seperti ini tabung reaksi, jadi tempat meletakkan tabung reaksi gitu. Terus ada lagi namanya pembakar spiritus. Pembakar spiritus ini ya gunanya untuk sebagai alat membakar. Nah, biasanya diisinya, kenapa namanya pembakar spiritus? Biasanya diisinya dengan, di sini diisi dengan spiritus, di sini ada sumbunya gitu ya. Jadi kayak gini. Terus ada lagi ini corong kaca, sama ya, kegunaan corong itu untuk ya membantu memindahkan agar tidak tercecer. Terus juga banyak praktikum kimia yang
menggunakan corong itu sebagai media untuk melihat gitu. Maksudnya digunakan juga ini selain memindahkan, dia juga nanti biasanya ada beberapa praktikum yang menggunakan si corong kaca ini gitu ya. Selanjutnya ada nih yang paling unik, yang mungkin paling unik ya, Erlenmeyer ya. Jadi bentuknya seperti ini. Di sini juga ada skalanya, bentuknya seperti ini. Jadi ini gunanya untuk menampung dan mencampurkan bahan, larutan atau cairan biasa digunakan dalam proses tritasi. Jadi di kimia itu ada yang namanya praktikum tritasi. Nanti kita belajar ya. Tritasi itu seperti apa praktikumnya. Nah, biasanya itu menggunakan Erlenmeyer. Jadi bentuknya itu seperti ini ya, tidak terlalu terbuka, karena dalam proses titrasi itu kalau misalnya banyak gas yang masuk ke sini itu akan mempengaruhi, jadi bentuknya seperti ini gitu. Beda sama glass beaker ya, walaupun fungsinya mungkin agak mirip tapi bedanya seperti itu, biasanya digunakan di praktikum titrasi. Terus ada lagi nih penjepit tabung reaksi, yaitu untuk memegang tabung reaksi, karena kan tabung reaksi itu dia bentuknya seperti itu ya, kita jangan tergantung praktikumnya, jadi nggak selalu kita pegang pakai tangan. Takutnya kan kita mau memanaskan tabung reaksi, kalau kita pegang pakai tangan kan panas tangan kita. Jadi pakai yang namanya penjepit tabung reaksi. Nah, kalau yang ini mungkin udah nggak asing lagi ya, mungkin sering lihat ya. Nah, ini namanya mortar dan alu. Nah, fungsinya untuk mengerus dan menghaluskan bahan kimia ya, pokoknya kayak ulekan lah ya, fungsinya sama untuk menghaluskan bahan kimia. Dan juga dalam menghaluskan bahan-bahan kimia, zat padat dan lain sebagainya itu juga ada tekniknya ya, tidak hanya asal mengulek saja. Nah, itu sebagian alat-alat yang sering digunakan di laboratorium. Banyak sekali alat-alat yang ada di laboratorium, kalian cari lagi sendiri, tidak mungkin ibu menjelaskan semuanya fungsinya. Kalian bisa cari sendiri di internet ataupun di lampiran yang ibu berikan nanti ya di Google Classroom. Kalau tadi kita sudah mempelajari sudah kenalan ya alat-alat apa aja sih yang sering digunakan di laboratorium walaupun tidak semuanya. Nah, kita juga harus tahu bahan kimia, sifatnya, simbolnya ya harus tahu ya. Jadi di kimia itu banyak simbol-simbol yang ada, biasanya dia tertempel di botol atau di tempat zat kimia. Nah, biasanya kayak gini. Jadi kita harus tahu nih simbol-simbolnya ini artinya apa agar kita paham, tahu sifat dari si bahan kimia ini tuh apa gitu ya. Kita pelajari ya. Jadi ada simbol-simbolnya seperti ini. Kalau kalian melihat simbol seperti ini ya, ini namanya sifat bahan kimianya itu adalah korosif atau bisa menyebabkan korosi ya. Contoh zatnya ada asam nitrat, ada asam sulfat, ada lagi sih yang lain, cuman nanti kalian cari lagi contohnya ya. Jadi contohnya itu ada biasanya berupa asam ya, berupa asam biasanya. Ini contohnya ada asam nitrit, ada asam sulfat ya. Jadi dia itu bahan kimia yang bisa menyebabkan korosif atau menyebabkan korosi. Jadi lambangnya seperti ini. Nanti kalian hafal aja atau ya pahami aja lah, ingat pasti. Nah, kalau ada simbol kimia yang seperti ini, lambangnya nih, yang X seperti ini, silang ini artinya bahannya tersebut bersifat menyebabkan iritasi. Ya, iritasinya bisa ke mata atau bagian tubuh misalnya kulit, ya pokoknya intinya bisa menyebabkan iritasi. Contoh bahan kimianya ini ada amonia. Ini amonia ini biasanya berupa gas ya. Jadi gasnya itu bau bau banget ya, bau pesing gitu lah seperti itu ya, dan dia juga menyengat sekali ya ke mata, perih gitu. Jadi harus hati-hati tadi biar nggak kena gasnya. Ini bisa pakai tadi kacamata Google atau pokoknya hati-hati lah ya kalau ada yang seperti ini contohnya nih. Juga contoh yang lain ada belerang dioksida ya atau SO2. Nah, itu bahan-bahan yang menyebabkan iritasi. Ada lagi yang lain, nanti cari lagi ya. Terus kalau lambangnya seperti ini nih, ada ikan, ada pohon seperti ini artinya sifat bahan kimianya membahayakan lingkungan. Berarti artinya tidak baik bagi lingkungan atau bisa menyebabkan
pencemaran lingkungan gitu ya. Jadi harus hati-hati. Ini misalnya dalam membuangnya jangan sembarangan ketika habis praktikum, buang sembarangan ke lingkungan, misalnya ke sungai atau ke selokan. Ini bisa membahayakan lingkungan. Ya, contohnya misalnya nih ada perak nitrat atau raksa 2 klorida. Ini contoh dari zat atau bahan kimia yang membahayakan lingkungan. Jadi harus hati-hati, jangan buang sembarangan juga, harus paham lah ya kayak gitu. Banyak banget ya simbolnya sebenarnya, tapi ini mungkin sebagian yang sering ditempel di botol atau di tempat zat tersebut ya. Nah, kalau ada gambar tengkorak seperti ini artinya dia toksik atau beracun. Beracun ya. Contohnya ini misalnya merkuri, gas klorin, sianida ya. Sianida ini ada kasusnya juga kan bahwa dia tadi tidak sembarangan digunakannya ya, apalagi dimakan itu bisa beracun, bisa menyebabkan kematian. Makanya simbolnya nih tengkorak kayak gini. Jadi beracun, jangan sekali-kali nyicip atau seperti apa. Dia bisa digunakan praktikum tapi harus tahu nanti aturannya, namanya MSDS-nya harus tahu gitu ya. Jadi nggak sembarangan ya, apalagi dicicip sembarangan, jangan, nanti bisa menyebabkan kematian. Nah kalau simbolnya kayak gini nih gampang ya, kalau misalnya kayak gini bisa kalian ingat, ini kan bentuk ledakan ya, dia bisa menyebabkan atau bersifat mudah meledak atau eksplosif. Nah contohnya itu ada amonium nitrat, nitroselulosa, masih ada lagi ya. Jadi bahan-bahan itu kayak natrium. Nah itu kalau kena air mudah meledak, jadi ya pokoknya harus tahu lah sifatnya seperti apa, jadi jangan sembarangan ya, harus hati-hati. Kalau ada simbol kayak gini berarti artinya mudah meledak. Nah kalau simbolnya seperti api kayak gini gampang sih sebenarnya, kalau ngelihat dari simbolnya ini kita udah bisa tahu ya, ini kayak meledak, ini kayak mudah terbakar. Terbakar seperti itu artinya dia yang mudah terbakar. Contohnya di etil ether ada keton, ada alkohol. Nah alkohol itu dia sifatnya kalau kena api itu mudah sekali meledak ya, mudah sekali mudah terbakar gitu ya. Alkohol ini dia karena sifatnya mudah menguap tadi, jadi dia mudah terbakar gitu. Jadi harus hati-hati nih kalau nanti praktikum, nanti berhubungan dengan alkohol, jangan sekali-kali misalnya dijauhkan dari api ya, jangan dekat-dekat api lah gitu. Terus selanjutnya yang simbolnya kayak gini, ini adalah radioaktif ya. Radioaktif itu bisa menyebabkan radiasi ya, radiasi. Biasanya contohnya nih bahannya ada uranium, plutonium, pokoknya zat-zat atau atom-atom yang inti atomnya tidak stabil, jadi dia nanti meluruh dan menyebabkan radiasi tadi itu. Ini lambangnya seperti ini hati-hati ya, jangan, ini hati-hati gitu. Terus kayak gini api tapi seperti ini ya, bolong seperti ini, artinya dia sifat bahannya pengoksidasi atau bisa menyebabkan oksidasi ya. Contohnya nih ada kalium hidrokromat, ada hidrogen peroksida, nanti kalian cari lagi. Di intinya ini bisa menyebabkan teroksidasi. Terus ini ada simbol yang sama tapi dari sini ada N-nya ya. Jadi ini sangat berbahaya jika masuk melalui pernapasan atau mulut dan kontak kulit. Jadi ini benar-benar lebih berbahaya dari yang tadi X aja. Jadi dia kalau misalnya kena pernapasan, mulut atau kontak kulit, dia sangat berbahaya sekali gitu. Ini contohnya ada kloroform gitu. Itu adalah simbol-simbol yang harus kita tahu, biasanya dia tertempel pada tempat zat atau botol zat-zat kimia tersebut. Jadi sebelum kita mereaksinya kita harus tahu nih labelnya, zatnya apa. Kita lihat dulu nih misalnya merkuri atau amonium nitrat. Oh, biasanya di simbolnya di situ pasti ada ininya, ada simbol ini, artinya mudah meledak, berarti harus hati-hati. Jadi kalau mudah meledak misalnya jangan, tergantung zatnya ya, misalnya meledak kalau misalnya natrium itu kan mudah meledak kalau dia terkena air, beda halnya nanti sama apa, dan itu harus tahu, harus dipelajari ya, harus tahu MSDS-nya gitu. Itu sebagian simbol-simbol yang ada biasanya tertempel di kemasan zat atau tempat zat kimia. Tadi kita sudah mempelajari beberapa alat yang ada di laboratorium dan juga kita sudah mengenal sifat-sifat zat
kimianya seperti apa, contoh zatnya seperti apa, lambangnya seperti apa. Selanjutnya kita mempelajari tentang penanganan sampah dan limbah laboratorium serta keadaan darurat ya. Jadi kan kalau misalnya kita sudah praktikum, tentunya kita menghasilkan suatu sampah lah ya, bisa kita sebut, atau sisa-sisa praktikum. Nah, itu harus seperti apa sih? Cara cara buangnya seperti apa? Apakah langsung buang aja gitu? Kan itu tidak boleh seperti itu. Jadi tergantung zatnya itu apa ya. Nah, ini ada petunjuknya nih. Jadi zat itu kan ada yang sifatnya macam-macam ya. Itu harus kita tahu, dan itu akan berbeda sekali penanganannya dalam dalam menangani limbahnya tersebut. Jadi harus tahu ya. Kalau dia sifatnya fine chemical atau misalnya zat kimia yang baik lah ya, yang tidak terlalu berbahaya, itu bisa sih dibuang ke saluran pembuangan biasa, bisa langsung kita buang aja gitu. Yang penting syaratnya dia tidak bereaksi dengan air ya, terus tidak eksplosif, tadi tidak mudah meledak ya, terus tidak radioaktif, tidak bersifat radioaktif, tidak beracun, dan komposisinya gitu tahu jelas. Nah, itu bisa langsung dibuang di tempat sampah atau di tempat pembuangan limbahnya langsung, itu juga boleh. Ya kalau misalnya tadi syaratnya seperti itu, tidak bereaksi dengan air atau eksplosif dan lain sebagainya gitu ya. Gitu. Kalau misalnya selanjutnya, kalau misalnya larutannya tersebut atau zatnya tersebut berupa larutan basah, nah ini penanganannya beda sama yang ini. Kalau ini kan tadi bisa langsung dibuang, tapi yang ini harus sebelum dibuang gitu ya. Ini harus sebelum dibuang larutan basah kecuali alkali hidroksida itu harus dinetralkan terlebih dahulu. Nah, jadi jangan langsung dibuang aja nih. Jadi larutan basah ini harus dinetralkan dulu. Ya, nanti dilihat ini cocoknya dinetralkan oleh apa. Itu juga harus dicari tahu ya, tidak sembarangan juga. Dia harus dinetralkan dulu, jangan langsung dibuang ya. Sama halnya dengan larutan basah, larutan asam juga sama. Jadi sebelum dibuang itu juga harus dinetralkan dulu. Artinya dinetralkan itu kalau sifatnya asam ya harus netral ya. Kalau basah juga harus netral sebelum dibuang limbahnya. Nah, juga menetralkannya itu ada caranya, nanti kalian cari tahu sendiri ya. Cari tahu. Misalnya bahan ini nih bersifat misalnya natrium hidroksida nih bersifat basah. Berarti kalau mau dinetralkan harus dengan zat apa? Harus ditambahkan zat apa gitu supaya netral gitu kan. Berbagai zat itu berbeda-beda gitu. Nah, kalau dia berupa pelarut, kalau berupa pelarut dapat langsung dibuang di saluran pembuangan adalah pelarut yang tidak mengandung halogen. Ya, jadi misalnya pelarut gitu ya, jenisnya dia yang tidak mengandung halogen itu golongan 7A, nanti kita belum belajar ya, tapi halogen itu golongan 7A atau mengandung atom F, Cl, Bri, dan At. Kalau tidak mengandung itu kalian bisa langsung buang, tapi kalau mengandung ini nanti ada perlakuannya lagi sebelum dibuang limbahnya gitu. Nah, selanjutnya kalau bahannya mengandung merkuri, itu pembuangan bahan yang mengandung merkuri seperti pecahan termometer merkuri, termometer, pompa merkuri harus dilakukan dengan ekstra hati-hati. Nah, oke. Tadi mungkin yang Ibu perlihatkan alatnya mungkin nggak ada termometer, tapi kalian tahu kan termometer itu untuk mengukur suhu ya, kalian mungkin tahu. Termometer itu yang garisnya itu yang menunjukkan suhunya itu kan ada yang warnanya merah, ada yang warnanya abu-abu ya. Kalau dia warnanya abu-abu itu di dalamnya itu mengandung merkuri. Kalau misalnya kalian tidak sengaja memecahkannya, nah itu harus hati-hati, berbahaya. Jadi harus benar-benar hati-hati, jangan langsung dipegang itu karena itu merkuri. Ya kalau misalnya termometer itu kan ada yang warnanya abu-abu di tengah untuk untuk melihat suhunya, atau itu harus hati-hati kalau misalnya kalian tidak sengaja memecahkannya, itu jangan pakai tangan lah ya, seenggaknya kalian membersihkannya itu harus hati-hati
ya tidak semua termometer itu menggunakan merkuri. Ada termometer alkohol yang warnanya merah, itu nggak terlalu berbahaya ya. Tapi kalau yang merkuri ini harus hati gitu ya, banyak. Terus kalau misalnya bahannya radioaktif, tadi yang menyebabkan radiasi, ini benar-benar harus harus dalam penanganan khusus. Biasanya sih kalau radioaktif ini juga ada petugasnya tersendiri ya, yang ngerti bagaimana menangani bahan-bahan radioaktif ya. Ini biasanya di lab-lab yang besar, yang praktikumnya sudah expert sekali, itu biasanya ya. Kalau kita mungkin tidak berhubungan dengan bahan radioaktif ya. Tapi kalau misalnya kita lihat radioaktif, maksudnya adanya radioaktif seperti itu harus ada penanganan khusus ya gitu. Kalian searching lagi penanganan khususnya itu seperti apa ya. Nah, kalau misalnya selanjutnya, kalau sampahnya itu berupa air pembilas, air pembilas harus air pembilas itu harus bebas merkuri, sianida, amonia, minyak, lemak, bahan beracun, dan bahan berbahaya lainnya sebelum dibuang ke saluran pembuangan. Tadi kan kalau misalnya kita membilas airnya itu juga harus diperhatikan juga ya, air pembilasnya itu juga harus bebas dari amoniak, minyak, lemak, pokoknya harus bebas, harus diperhatikan juga ya air pembilasnya. Selanjutnya, petunjuk umum penanganan kebakaran. Ya misalnya kalian nih ya kan nggak tahu ya, kalau misalnya terjadi kebakaran misalnya di laboratorium, apa sih yang harus dilakukan? Nah, kalau misalnya apinya itu masih kecil, tidak terlalu besar, kalian bisa penanganannya itu menggunakan APAR ya. Alat pemadam api ringan itu biasanya kan di laboratorium sebenarnya harus ada ya, paling enggak satu gitu APAR. Biasanya suka ada di laboratorium ya. Kalian bisa gunakan itu kalau apinya masih kecil. Kemudian langkah yang harus kalian perhatikan juga ketika ada kebakaran, misalnya di laboratorium ataupun di mana sih sama aja ya, itu jangan lupa matikan sumber arus listrik ya, atau gardu utama agar listrik tidak mengganggu upaya pemadaman kebakaran, karena listrik itu bisa mengalirkan elektron yang bisa menyebabkan kebakaran tadi ya. Itu harus dimatikan supaya tidak merambat kebakaran itu ya. Jadi kalau bisa gitu ya, listriknya itu dimatikan pada gardu utamanya. Selanjutnya, lokasi api supaya tidak merembet ke arah bahan mudah terbakar. Nah, misalnya di laboratorium itu kan ada tempat zat kimia yang mungkin sifatnya mudah terbakar. Usahakan kalian harus cepat menangani kebakaran tersebut. Usahakan jangan sampai merambat ke zat yang mudah terbakar tadi ya. Takutnya apinya akan semakin besar dan bisa merembet kemana-mana gitu. Harus dihindarkan. Jadi harus benar-benar langsung ditangani gitu. Terus selanjutnya, jika api mulai membesar, jangan mencoba untuk memadamkan api dengan APAR, segera panggil mobil unit bahan pembakaran terdekat. Jadi kalau misalnya apinya sudah besar sekali gitu kan, percuma juga ya pakai APAR gitu kan, karena nggak akan kuat juga, maksudnya tidak akan bisa mematikan apinya tersebut gitu kan. Kalian langsung aja telepon pemadam kebakaran untuk menangani hal tersebut ya, yang lebih mengerti gitu. Terus selanjutnya, yang paling penting sih sebenarnya ini, kalau itu harus tetap bersifat tenang ya, walaupun ya namanya kebakaran gitu pasti panik lah ya, cuman ya usahakan juga tetap tenang agar bisa berpikir gitu. Kalau tenang insya Allah bisa berpikir. Cuma ya memang sih kalau misalnya ada kebakaran pasti panik ya, cuma usahakan untuk bersifat tenang akan bisa berpikir dan bisa melakukan hal-hal gitu. Itu petunjuk penanganan kebakaran. Sebenarnya kalau misalnya lebih safety lagi, di laboratorium itu ada yang namanya kayak shower gitu ya, shower kalau kita misalnya terkena zat kimia atau menyebabkan badan kita terbakar gitu ya, itu biasanya ada alat yang seperti shower kayak gitu. Itu sedikitnya
kalau kita misalnya ketika di laboratorium terdapat kebakaran, ya itu mungkin yang bisa kita lakukan. Terus selanjutnya ini tentang petunjuk dan larangan di laboratorium. Mungkin tadi di awal kita sudah sedikit melihat video tadi ya, sedikit seenggaknya kita sudah ada gambaran apa saja sih petunjuk dan juga larangan yang harus ditaati di laboratorium. Kita bacakan aja ya, hal-hal yang perlu diperhatikan di laboratorium itu membaca petunjuk praktikum atau merencanakan percobaan yang akan dilakukan sebelum memulai praktikum. Ya tadi, sebelum praktikum misalnya kan, sebelum praktikum pasti biasanya seminggu sebelumnya itu guru sudah memberitahu, minggu depan kita akan melaksanakan praktikum ini. Biasanya guru juga akan menyuruh kalian untuk membuat suatu perencanaan percobaan, atau guru juga biasanya memberikan rencana percobaannya. Nah, itu harus benar-benar dibaca petunjuk praktikumnya, dibaca apa aja sih alatnya yang digunakan, apa aja sih bahannya tuh, apalagi bahannya itu harus di kalian cari tahu MSDS-nya, sifat-sifat alatnya, sifat-sifat bahannya itu seperti apa, itu harus kalian sebelum praktikum harus kalian cari tahu dulu ya. Jadi benar-benar harus dibaca petunjuknya, rencana dan rencana praktikumnya gitu. Kemudian tadi ya udah ibu jelaskan menggunakan kacamata dan penutup wajah. Tadi mungkin nggak pakai masker ya, kalian bisa pakai masker kalau berhubungan dengan praktikum yang menghasilkan gas gitu ya. Terus bagi yang menggunakan lensa kontak harus berhati-hati dan menjaga agar tidak ada bahan kimia masuk ke mata ya. Tadi kalau kita pakai lensa misalnya nggak pakai kacamata, tadi harus hati-hati jangan sampai masuk ke mata ya zat kimianya. Menggunakan sarung tangan bila diperlukan ya, tergantung praktikumnya apa. Terus selama di laboratorium harus menggunakan baju laboratorium dan harus dikancingkan dengan baik, melindungi diri dan mencegah kontaminasi pada baju yang digunakan. Ya tadi menggunakan jas labnya harus benar-benar dikancing ya, jangan dibuka, dikancing. Terus bagi wanita yang berambut panjang tadi udah ibu jelaskan juga harus mengikat rambut. Terus dilarang makan dan minum di laboratorium. Nah itu ya tadi juga udah kita lihat. Terus menjaga kebersihan meja praktikum dan lingkungan laboratorium. Ini harus bekerja bersih ya. Bekerja bersih, jangan berantakan. Habis ambil alat ini, habis ngambil bahan ini ditaruh sembarangan, takutnya ke senggol atau ke gimana gitu ya, itu harus tetap dijaga kebersihannya ya. Terus pastikan bahwa keran gas tidak bocor suatu hendak menggunakan bunsen. Ya kalau menggunakan bunsen itu kan biasanya berhubungan dengan gas ya. Itu jangan sampai bocor, bahaya. Pastikan bahwa keran air selalu dalam keadaan tertutup sebelum dan sudah makan. Kan biasanya kita membilas atau menggunakan air di wastafel. Nah itu harus benar-benar ditutup kerannya ya. Pokoknya belajar melakukan praktikum yang benar bersih dan juga tertib ya. Terus jagalah agar semua senyawa dan pelarut jauh dari mulut, kulit, mata, dan pakaian. Nah ini juga zat kimianya usahakan jauh dari mulut, mata, atau pakaian gitu ya. Biasanya zat kimia sih dipisahkan ya, cuman kan kalau kita misalnya melakukan praktikum kan kita ambil sedikitnya gitu. Nah itu harus dijauhkan lah dari mulut, kulit, dan mata kita atau pakaian kita. Kemudian jika terkena bahan kimia bersikaplah tenang dan jangan panik. Misalnya kalian kena nih bahan kimia, jangan panik dulu ya, tetap tenang gitu biar bisa berpikir, karena kalau panik takutnya zat kimianya itu bisa kemana-mana atau ke mata, kemana, kita kan nggak sadar gitu ya kalau panik. Terus apabila kulit terkena bahan kimia jangan digaruk agar tidak menyebar. Segera bersihkan bagian kulit yang mengalami kontak langsung menggunakan air bersih. Misalnya kulit kalian nih nggak sengaja terkena zat kimia, nah itu jangan digaruk sih, usahakan jangan digaruk, takutnya kan itu bersifat asam atau asam kuat yang bisa melepuhkan. Ini kalau digaruk kan nanti kulit kita misalnya merembet gitu atau ngelupas gitu ya. Pokoknya langkah utama ketika tangan kita atau kulit kita yang bagian manapun atau mata kita itu kalau misalnya terkena zat kimia itu lebih baik langsung dibasuh dengan air bersih yang mengalir. Itu sih langkah yang awalnya. Baru nanti langsung ke rumah sakit ya. Kalau misalnya berbahaya dirasa sakit nih, gimana nih, langsung ke rumah sakit. Kalau misalnya masih tidak terlalu bagaimana ya bisa lanjut lagi gitu. Jadi
Pokoknya harus hati-hati ya. Baik, cukup sekian yang mungkin bisa Ibu sampaikan mengenai keselamatan kerja di laboratorium. Jadi, kerja di laboratorium itu harus memperhatikan aturannya dan juga harus tahu bahannya sifatnya seperti apa, ya, bahayanya seperti apa, kegunaan alatnya seperti apa, itu harus dipelajari. Dan juga limbahnya, baik limbah, baik penanganan ketika terkena zat kimia atau kebakaran atau seperti apa, itu harus diperhatikan ya. Seperti itu. Nanti mungkin untuk lebih pahamnya lagi, kita harus sering melakukan praktikum agar kita terlatih menggunakan alatnya dengan baik dan benar. Jadi kalau misalnya kayak gini aja kan kita kurang bisa lihat ya. Nanti insya Allah kalau misalnya kita udah bisa bertemu langsung, Ibu akan lihatkan yang aslinya alat-alat kimia itu seperti apa. Nanti kita akan coba melakukan praktikum menggunakan alat-alat kimia dan bahan-bahan kimia gitu. Cukup sekian yang bisa Ibu sampaikan. Kalian jangan lupa buka Google Classroom-nya, download dan lampiran yang Ibu berikan, itu kalian bisa rangkum di buku catatan, atau tadi yang ketika Ibu menyampaikan tadi kalian sudah mencatat, itu bagus sekali. Dan juga jangan lupa kerjakan tes setelah melakukan pembelajaran, ada tes untuk kalian. Terus juga jangan lupa Ibu ada tugas untuk kalian dibaca di Google Classroom. Mungkin cukup sekian yang bisa Ibu sampaikan, kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.